Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pengharapan yang Benar. Saudara, dari kalimat "Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya", yang dituliskan dalam Matius 6 ayat 13, sebenarnya kita sedang diarahkan untuk memiliki pengharapan yang benar, yaitu untuk meletakkan pengharapan kita kepada penyataan kerajaan Allah. Di sini kita menemukan warna hidup kekristenan yang benar, yaitu warna hidup bangsawan surgawi yang pengharapannya terletak pada penyataan kerajaan Tuhan itu. Saudaraku, kalau tujuan hidup, pengharapan dan kesenangan seseorang adalah dunia ini, tentu warna hidupnya adalah warna hidup anak dunia pada umumnya. Tidak sedikit orang Kristen yang sebenarnya warna hidupnya seperti ini. Ia berurusan dengan Tuhan bukan karena mau memindahkan hatinya kepada pengharapan yang benar yang dikehendaki Tuhan, melainkan mau menggapai dan melestarikan kejayaan lahiriah di dunia ini. Bagaimana ia bisa hidup nyaman, aman di dalam dunia ini. Saudara, perhatikan apa yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Juga dalam 1 Petrus 1 ayat 13, demikian bunyinya, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jelas, hidup yang penuh pengharapan adalah ketika pengharapan itu diarahkan kepada penyataan Yesus Kristus, yaitu kedatangannya yang kedua kali kelak. Maka kita harus berjuang untuk meletakkan pengharapan kita kepada penyataan kerajaan Allah. Sekali lagi, saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Bagi yang sungguh-sungguh berjuang saja, saudara, itu tidak mudah untuk memindahkan hati kita ke dalam kerajaan surga. Apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Memang, kita harus jujur, tidak bisa mendadak untuk menjadi sempurna. Tetapi tanda-tanda ke arah sana harus ada. Penyataan Yesus Kristus adalah kedatangannya yang kedua saat Tuhan menunjukkan secara nyata fisik kerajaan dan kuasa dan kemuliaannya. Kedatangan Yesus Kristus merupakan pengharapan yang harus kita nanti-nantikan sebagai mempelainya. Itulah sejatinya yang harus menjadi perjuangan setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Titus 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah
di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Penyataan kemuliaan Allah inilah yang dikatakan epifania, yang artinya penampakan diri. Kristus akan menampakkan diri secara fisik, akan dapat dilihat dengan mata, disaksikan oleh semua orang, turun dari surga. Sama seperti orang-orang dapat melihatnya ketika ia naik ke surga kala itu, seperti dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Pada saat itulah tergenapi penyataan yang disampaikan Alkitab dalam Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikanlah bahwa pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dilakukan bukan hanya di surga, melainkan juga di bumi. Seluruh penduduk bumi dan segala isinya akhirnya mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan, karena mereka melihat Yesus Kristus datang sebagai Raja. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita harus mau belajar mengarahkan hati kita kepada pengharapan yang benar, yaitu pengharapan kepada penyataan kerajaan Allah saat Yesus Kristus datang yang kedua kali. Dan itu tidak hanya dengan persetujuan atau pengakuan di mulut saja. Persetujuan kita harus diiringi, diikuti oleh tindakan konkret. Bila tidak, berarti tidak ada nilainya, alias percuma saja. Kiranya kebenaran hari ini boleh memberkati kita sekalian. Amin.